1 minggu kabur, PM Israel akhirnya kembali ke negaranya dan langsung diadili warganya. By the extremes, and he does nothing for the people, only for himself and for his friends. And he's only looking out for himself, for his future, for his seat, for him to continue to be the prime minister, for no one to be able to investigate him for all the crimes that he has done during this war. Setelah menghilang selama 1 minggu penuh, Benjamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Israel, akhirnya kembali ke negaranya. Kepulangannya disambut dengan kemarahan besar dari ribuan warganya yang berkumpul di depan gedung pengadilan di Tel Aviv, menuntut keadilan atas dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan dirinya. Netanyahu, yang sempat menjadi figur dominan dalam politik Israel selama lebih dari 1 dekade, sebelumnya dilaporkan meninggalkan Israel secara diam-diam di tengah meningkatnya tekanan hukum atas dugaan genosida, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pelariannya memicu spekulasi luas mengenai keberadaannya, hingga akhirnya ia terlihat tiba di Bandara Ben Gurion pada Selasa dini hari dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan. Menurut sumber terpercaya, Netanyahu meninggalkan Israel dengan pesawat pribadi menuju negara yang hingga kini belum disebutkan. Selama 1 minggu terakhir, media internasional berspekulasi mengenai tujuannya, dengan beberapa laporan menyebutkan ia berada di Eropa Timur atau bahkan di kawasan Teluk. Namun, pihak berwenang Israel tidak memberikan konfirmasi resmi hingga Netanyahu kembali. Kembalinya Netanyahu adalah hasil dari tekanan diplomatik yang luar biasa dan kerjasama internasional, kata seorang pejabat keamanan yang enggan disebutkan namanya. Tidak ada tempat bagi buronan hukum, terutama seseorang dengan pengaruh sebesar dirinya. Sesampainya di Tel Aviv, Netanyahu langsung dibawa ke pengadilan untuk menghadiri sidang awal. Ribuan warga yang marah telah berkumpul di luar pengadilan, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Tidak ada yang kebal hukum" dan "Akhiri korupsi di Israel". Sarah Cohen, seorang aktivis yang hadir dalam protes tersebut, mengatakan, "Ini adalah momen penting bagi demokrasi kita. Netanyahu harus bertanggung jawab atas tindakannya, seperti halnya setiap warga negara lainnya." Netanyahu menghadapi berbagai tuduhan, termasuk genosida, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam beberapa skandal besar yang mengguncang Israel selama ia menjabat. Salah satu kasus paling menonjol adalah dugaan penerimaan hadiah mahal dari pengusaha kaya sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan. Meski ia telah berulang kali membantah semua tuduhan dan menyebutnya sebagai perburuan politik, bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut semakin memperkuat kasus terhadapnya. Banyak pengamat percaya bahwa kepulangannya bukanlah tindakan sukarela, melainkan akibat dari tekanan internasional dan ketakutan akan kehilangan dukungan politik sepenuhnya. Sidang perdana Netanyahu diperkirakan akan berlangsung selama beberapa jam dengan pengamanan ketat di sekitar pengadilan. Para pengamat politik percaya bahwa kasus ini akan menjadi ujian besar bagi sistem peradilan Israel, yang selama ini diklaim sebagai salah satu yang paling independen di dunia. Bagi banyak warga Israel, pengadilan ini bukan sekadar tentang Netanyahu, tetapi juga tentang masa depan negara itu. Kami membutuhkan perubahan nyata, dan itu dimulai dengan akuntabilitas di tingkat tertinggi, kata David Levy, seorang pengunjuk rasa lainnya. Dengan sorotan dunia yang tertuju pada kasus ini, satu hal yang pasti, perjalanan politik Netanyahu telah mencapai titik balik yang dramatis, dan akhir dari cerita ini masih menjadi misteri. Netanyahu menghadapi berbagai tuduhan, termasuk menerima suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam beberapa skandal besar yang mengguncang Israel selama ia menjabat. Salah satu kasus paling menonjol adalah dugaan penerimaan hadiah mahal dari pengusaha kaya sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan.
Kasus lainnya melibatkan tuduhan bahwa Netanyahu telah mencoba mempengaruhi media untuk memberikan liputan positif terhadap dirinya dengan imbalan konsesi bisnis yang menguntungkan bagi pemilik media tersebut. Skandal ini, yang dikenal sebagai kasus 4000, telah menjadi salah satu pusat perhatian dalam dakwaan terhadapnya. Meski ia telah berulang kali membantah semua tuduhan dan menyebutnya sebagai perburuan politik, bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut semakin memperkuat kasus terhadapnya. Banyak pengamat percaya bahwa kepulangannya bukanlah tindakan sukarela, melainkan akibat dari tekanan internasional dan ketakutan akan kehilangan dukungan politik sepenuhnya. Sidang perdana Netanyahu diperkirakan akan berlangsung selama beberapa jam, dengan pengamanan ketat di sekitar pengadilan. Para pengamat politik percaya bahwa kasus ini akan menjadi ujian besar bagi sistem peradilan Israel yang selama ini diklaim sebagai salah satu yang paling independen di dunia. Di sisi lain, partai politik pendukung Netanyahu menghadapi dilema besar. Beberapa anggota partai merasa bahwa mereka harus menjauhkan diri dari skandal ini untuk menyelamatkan citra partai, sementara yang lain tetap mendukung Netanyahu sebagai figur kuat yang mereka anggap sebagai korban konspirasi. Bagi banyak warga Israel, pengadilan ini bukan sekadar tentang Netanyahu, tetapi juga tentang masa depan negara itu. Kami membutuhkan perubahan nyata, dan itu dimulai dengan akuntabilitas di tingkat tertinggi, kata David Levy, seorang pengunjuk rasa lainnya. Dengan sorotan dunia yang tertuju pada kasus ini, satu hal yang pasti, perjalanan politik Netanyahu telah mencapai titik balik yang dramatis. Pengadilan ini bukan hanya akan menentukan nasib Netanyahu, tetapi juga menjadi refleksi bagi demokrasi Israel di mata dunia. Meskipun akhir dari cerita ini masih menjadi misteri, rakyat Israel tampaknya bersiap untuk menyaksikan salah satu babak paling penting dalam sejarah politik negara mereka. Kembalinya Netanyahu adalah hasil dari tekanan diplomatik yang luar biasa dan kerjasama internasional, kata seorang pejabat keamanan yang enggan disebutkan namanya. Tidak ada tempat bagi buronan hukum, terutama seseorang dengan pengaruh sebesar dirinya. Selama pelariannya, spekulasi juga muncul mengenai kemungkinan Netanyahu mencari perlindungan di negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik erat dengan Israel. Beberapa analis percaya bahwa Netanyahu telah mencoba menggunakan pengaruh politik dan koneksi internasionalnya untuk mencari tempat aman sementara. Namun, tekanan dari pemerintah-pemerintah asing serta meningkatnya protes domestik membuat situasinya semakin sulit.